Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Sore edisi Selasa 30 Agustus 2022. Dan Renungan Selasa kita membaca kitab atau surat Roma sampai nanti Wahyu Yesus Kristus, kitab Wahyu. Kita akan dalam anugerah Tuhan setiap renungan sore kita akan membaca pelan-pelan tapi pasti Roma sampai dengan Wahyu. Dan edisi Selasa 30 Agustus ini kita melanjutkan Roma 1 ayat yang kelima. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kita berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami memahami kehendak Tuhan dalam bacaan ini. Kami akan merenungkannya. Kiranya kami menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Pujilah Engkau Bapa demi Kristus. Amin. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dua bagian dalam ayat ini. Yang pertama adalah dengan perantaraannya di sini Yesus Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Yang pertama. Dan yang kedua, tujuannya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka menerima kasih karunia dan jabatan rasul itu karena perantaraan Yesus Kristus. Kasih karunia dan jabatan rasul diberikan kepada Rasul Paulus, kepada para rasul untuk memberitakan Injil Allah tentang anak Allah yang dari keturunan Daud dan yang bangkit dari antara orang mati. Semua itu dengan perantaraan Yesus Kristus. Perantaraan berarti di sini oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bertindak karena Yesus Kristus. Penyebabnya adalah Yesus Kristus. Tanpa Yesus maka tidak ada jabatan rasul dan tidak ada kasih karunia. Sehingga ketika seseorang mengaku dirinya rasul dari Allah, tetapi kemudian berada di luar Yesus Kristus, tidak di dalam perantaraan Yesus Kristus, maka dia tidak berasal dari Allah. Dia tidak berasal dari Allah Israel. Kenapa? Allah Israel, Bapa, Elohim Israel itu, yang kita memanggilnya Bapa, itu memberikan kasih karunia, memberikan jabatan rasul melalui Yesus Kristus, dengan perantaraan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada. Jadi Rasul Paulus menegaskan ini. Kami menerima kasih karunia, kami menerima jabatan rasul untuk memberitakan Injil Allah ini dengan perantaraan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada rasul, tidak ada. Rasul boleh rasul boleh dari siapa saja, tapi bukan rasul dari Elohim Israel, bukan. Rasul Elohim Israel, pencipta langit dan bumi, itu selalu perantaranya adalah Yesus Kristus. Nah, tujuannya adalah, ini tujuan dari menjadi rasul, tujuan dari kasih karunia Allah yang diemban oleh rasul-rasul itu, termasuk Paulus di sini dia tegaskan, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi tujuan daripada pemberitaan Injil, tujuan daripada rasul itu, Rasul Paulus dalam hal ini, dan dari semua para rasul, tujuannya adalah untuk menuntun umat Tuhan, semua bangsa percaya dan taat kepada nama Yesus. Artinya kalau ada rasul yang tidak mengerjakan ini, dia tidak berasal dari Allah. Itu sangat jelas. Dan ketika kita ada di dalam gereja kita masing-masing, kita membaca Alkitab kita, tujuan dari kita melakukan semua aktivitas rohani supaya apa?
percaya dan taat kepada nama Yesus. Bukan sekedar percaya tapi juga taat. Tujuan Injil diberitakan, tujuan gereja ada, bukan supaya Anda dan saya memiliki karir yang baik, bukan. Bukan supaya Anda dan saya memiliki keluarga yang bahagia, bukan. Itu bisa menjadi efek samping, bisa juga tidak. Bisa jadi Anda tidak memiliki keluarga karena Anda tidak menikah. Bisa jadi Anda punya karir yang berhenti, yang mandek. Kenapa? Karena Yesus Kristus. Ada orang-orang yang karena percaya dan taat kepada nama Yesus, justru karirnya dihambat. Tujuannya bukan karirnya bagus, bukan Anda punya banyak uang. Tujuannya adalah supaya Anda dan saya percaya dan taat kepada nama Yesus. Ini tujuan adalah untuk menguji apakah aktivitas saya, motif-motif hati saya itu benar atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika seorang rasul mengatakan sesuatu, menulis sebuah buku yang tebal sekalipun, ketika dia tujuannya bukan supaya semua bangsa ini percaya dan taat kepada nama Yesus, itu berarti rasul itu adalah rasul yang palsu, tidak berasal dari Elohim Israel. Sudah sangat jelas. Dan ketika ada sebuah gereja yang kemudian melakukan aktivitas rohani, sebuah gereja yang melakukan penyembahan, dan tujuannya itu bukanlah supaya Anda dan saya percaya dan taat kepada nama Yesus, maka gereja itu bukanlah sebuah gereja yang benar. Rasul manapun, gereja manapun, orang manapun yang tidak sesuai dengan tujuan ini, dia tidak berasal dari Allah Israel. Sehingga ketika kita memasukkan tujuan ini ke dalam hidup kita, maka mari kita mengingat hal ini, bahwa percaya dan taat kepada nama Yesus. Dan dalam seluruh kitab Roma, Rasul Paulus membukakan secara sangat detail bagaimana kita percaya dan taat kepada nama Yesus. Bagian terbesar dari kitab Roma, mulai Roma 1 sampai Roma 11, itu adalah tentang percaya. Roma 12 sampai nanti Roma 16, itu adalah tentang taat kepada nama Yesus. Jadi surat Roma ini berisi dua tujuan ini. Dan dengan dua tujuan inilah Rasul Paulus bergerak menulis semua suratnya supaya semua bangsa itu bisa masuk ke dalam tujuan ini, termasuk Anda dan saya. Sehingga pembacaan-pembacaan kita bukan hanya surat Roma, tapi terkhusus surat Roma, tapi juga seluruh bagian dalam renungan sepanjang hari, tujuannya adalah supaya kita percaya dan taat kepada nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesuslah ada sebuah perjanjian yang telah dibuat, perjanjian untuk hubungan Allah pencipta dengan ciptaannya. Seluruh bangsa itu ada di bawah perjanjian ini ketika mereka datang dan percaya dan taat kepada nama Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah pencipta menyediakan sebuah perjanjian untuk memiliki hubungan dengan ciptaan. Jadi ketika Anda ingin memiliki hubungan dengan pencipta kita, maka Anda harus masuk di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah ada perjanjian ini, yang oleh kitab suci kita, yang oleh iman Kristen, yang oleh iman orang-orang Yahudi dikatakan perjanjian baru. Walaupun tentu saja ada banyak orang Yahudi yang belum menerima, tapi pada akhirnya seluruh bangsa itu pada waktunya dengan cara Tuhan, ya kan, mereka akan menerima ini, karena inilah perjanjian yang dibaharui, di mana Allah dan umatnya dan ciptaannya memiliki hubungan
di dalam sebuah perjanjian abadi. Demikian renungan kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan, agar kami percaya dan taat pada nama Yesus. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.